Inilah Grup A dan Grup B peserta Indonesia Mencari Bakat 2021 yang tampil di babak eliminasi grup. Ayo dukung peserta favorit kamu dengan cara berikut. Dimeriahkan oleh Stefan Pasaribu, Darboy Gang, dan Meli Guslau. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 babak eliminasi Grup A dan Grup B Sabtu dan Minggu 6 dan 7 November jam 6 sore live di Trans TV. Buat jemaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yaitu hati-hati sihir rumah tangga di sekitar kita. Ya. Jadi ada sihir dalam rumah tangga. Ustaz, jadi tujuannya diantaranya adalah memisahkan, merusak rumah tangga, mengganggu, mengusik. Pokoknya dengan segala cara, segala upaya ya Ustadz ya. Nah Masya Allah kita juga kedatangan bintang tamu pada pagi hari ini yang Alhamdulillah mau sharing pengalamannya. Nah mohon izin silahkan Ibu kalau mau melanjutkan pertanyaannya kepada Ustadz Syam tadi. Ustadz Syam, katanya nih kalau kita agar terjaga dari jin atau sihir itu kita harus membaca surat Yusuf ayat berapa ya? Dan kalau misalnya ditulis terus dibawa-bawa di dalam dompet itu boleh nggak ya? Siap-siap. Masalah menuliskan ayat lalu membawa-bawa kemana-mana pun kita pergi sebagai mungkin ya bisa dibilang jimat lah ya. Tapi jimatnya ini adalah tulisan Al-Quran. Saya izin Ustadz jawab dalam tausiah ke Aca, Ibu dan Ustazah Lulung dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dipertanyakan dan yang sering beredar adalah yakni surah Yusuf ayat 31 karena di sana ada ayat pemikat sebenarnya ya. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Jadi surah Yusuf ini menceritakan kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nah salah satu ayatnya ayat 31 yang ditanyakan tadi oleh ibunya. Maka ayat ini tentang bagaimana Imra'atul Aziz, ya istri Al-Aziz mengundang ibu-ibu yang ngegibahin gitu ya. Jadi ibu-ibu yang ngegibahin tuh diundang untuk datang ke rumahnya. Lalu diberikan apel, lalu diberikan pisau sampai memotong jari-jari mereka ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka mengatakan in hadza illa malakun karim. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia nih, ini malaikat gitu. Ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau dikatakan dikaitkan dengan sihir, wallahu taala alam dari segi arti pun kami tidak menemukan kecocokan. Jadi dari segi arti kami tidak menemukan kecocokan. Berbeda dengan ketika kita diperintahkan oleh Nabi membaca ayatul kursi. Kalau ayatul kursi memang agak sedikit nyambung gitu ayatnya. Karena ayatul kursi adalah ayat tentang penjagaan. Bagaimana Allah tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk, tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala lalai dari menjaga manusia. Memang ayat penjagaan. Tapi kalau ayat surah Yusuf tadi ayat 31 ini kisah tentang Imra'atul Aziz bersama dengan Nabi Yusuf alaihissalam serta para ibu-ibu gosip yang berkumpul pada saat itu. Nah yang kedua ada surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini dibaca 3 kali sebagaimana 1 kali surah Al-Ikhlas seperti sepertiga Al-Quran. Kemudian ada surah Al-Falaq, memang di dalamnya adalah tentang sihir ya, min syarri hasidin idza hasad, dan tentang iri dengki. Kemudian ada qul a'udzu birabbin nas, karena setelah kita terkena sihir biasanya sihir itu udah hilang, udah diruqyah, tapi masih ada bekas-bekasnya di dalam hati. Al-waswas namanya, menjadi waswas. Maka ada surah An-Nas min syarril waswasil khannas. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaan lanjutannya, boleh nggak kalau ayat-ayat ini ditulis, ditaruh di dompet, maka harus diketahui adabnya. Dahulu sahabat itu pernah juga diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu satu doa. Lalu sahabat begini mengatakan, kami dahulu diajarkan oleh Rasulullah SAW doa perlindungan. Bagi kami yang bisa membacanya kami baca. Tapi bagi anak-anak kami yang belum bisa membaca kami tulis lalu kami tempelkan kepada mereka. Artinya dibawa dengan kertas oleh anak-anak kami. Maksudnya adalah yang membawa kertas ini hanya bagi orang yang tidak bisa baca.
Jadi kalau bisa baca, bisa hafal, lebih bagus dibaca, dihafal dibandingkan dibawa-bawa. Kenapa? Karena efek kalau dibawa-bawa ini banyak. Kalau mau masuk kamar mandi tidak boleh bawa masuk. Kenapa? Karena ada tulisan Quran. Ayat Allah ya. Kalau di dompet gimana? Masa dompetnya ditinggal di luar baru masuk kamar mandi? Hilang dong. Ya maka lebih baik dibaca dan dihafalkan, diamalkan. Barulah kita menjadi ayat-ayat penjagaan bagi diri kita. Maka bagaimana prakteknya? Baca ayatul kursi minimal setiap selesai sholat dan sebelum tidur. Dan bangun tidur sore hari. Kemudian al-mu'awwidhatain. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu rabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Minimal sebelum tidur. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Ustadz Syam berarti ayat kursi sama 3 kul ya. Iya, Dibaca trikul. rutin ya. Betul. Dan jangan sampai ditaruh di sembarang tempat ya. Bener, Karena sebenarnya masuk iya. kamar mandi nggak boleh. Betul. Pamungkasnya sebenarnya itu Al-Baqarah. Ya. Ya Al-Baqarah minimal dibaca itu 1 kali semenjak tinggal di rumah itu. Ya. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Sama-sama. Syam. Mudah-mudahan terjawab ya Bu ya. Masya Allah. Ya ini berikutnya ada hasil CT scan yang memperlihatkan banyaknya susuk di dalam tubuh. Seperti apa ini dia tayangannya. Nah Ustazah Lulung, ini apakah benar ada sihir di sekitar kita yang bisa langsung menghancurkan rumah tangga, tapi sihir itu ditanam dari tubuh orang yang dengki kepada rumah tangga kita. Jadi ini ada yang ngirim gitu loh Ustazah. Ada yang ngirim gitu ya. Misalnya gak suka aja. sama si ini nih, gue kirim nih biar hancur rumah tangganya. Nah nauzubillah. Nah itu kayak Gimana, tadi Ustazah? pengalaman ibu Ini ini ya. kan dikirim berbentuknya akhirnya maaf ya buduk-buduk atau koreng. Jadi nenek-nenek. Sehingga suami ngeliat kayak nenek-nenek, ngomong nenek-nenek jangan ke saya. Oh iya maaf, terlalu fokus ya. Maaf nih. Iya. Ini gimana caranya supaya kita tuh gampang mengetahuinya kalau memang kita dikirimin orang gitu. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah, summa Iya. na'udzubillah. Baik pemirsa mohon izin, Ustadz semuanya ibu ya mohon izin. Jadi pemirsa kalau memang kita yang namanya sihir, jelas dalam surat Al-A'raf dinyatakan saharu ayunan nas. Bahwasanya yang namanya sihir itu dapat menyulap mata manusia. Apa yang kita lihat nenek-nenek padahal bukan. Apa yang kita lihat misalnya cantik padahal tidak. Nah ya namanya kita benar-benar mengandalkan Al-Quran hadis, petunjuk dari Nabi. Salah satunya itu kita bisa tahu dari wasilahnya adalah daun bidara. Coba kita lihat ya daun bidara yang memang ada di dalam hadis Rasulullah. Bahwasanya dalam salah satu kitab dinyatakan daun bidara ini bisa menjadi dengan izin Allah sebagai penangkal sihir. Bisa tahu dari daun bidara. Karena apa? Ada dalam satu kitab di dalam kitab Ibnu Katsir, mohon izin ya. Itu ketika kita punya daun bidara berbentuk daun seperti ini nih ya. Kita ambil 7 butir daun bidara. Kita bacakan ayat kursi 7 kali. Kita ulek di antara 2 batu. Nah ketika kita ulek itu kita bacakan ayat-ayat Allah. Terutama ayat kursi. Ini dalam kitab Fathul Majid juga. Nah taruhlah di dalam baskom. Itu separuh kita minum, separuh kita mandiin. Nah bentuknya seperti ini. Nah ya yuk kita kalau mungkin berbentuk daun bidara seperti ini. Tapi sekarang kita udah ada yang namanya kemajuan. Yuk kita lihat sebentar ya. Iya, pemirsa. kita ikut ya. Yuk. Iya, Masya Allah mandiri banget. Masya Allah. Mandiri banget Ustazah, kasihan. Iya, ya Allah kita bantuin ya. Ayo. Nah, gimana nih prakteknya nih? Nah ini prakteknya gimana nih Nah Ustazah? ayo Iya. pemirsa ya kita sama-sama ya ibu juga nih ya yang sebagai pernah pengalaman mungkin mengalami hal seperti itu ya. Jadi sekarang nih udah lebih praktik sih Pak Ustadz ya. Oh, ada yang berbentuk sabun ya? Dulu berbentuk daun sekarang udah ada sabun. Ini Udah coba ada kita lihat sabunnya. kamera yuk, kita Ini perlihatkan ke sabun jemaah. batang. Nah jadi kalau misalnya tadi kan dinyatakan oleh guru-guru kita juga tetap kita jaga wudhu yang namanya kita Jaga dalam wudhu. kehidupan Iya, sehari-hari. jaga Nah wudhu. kita mandi boleh nih pakai sabun seperti ini. Yuk coba Pak Ustadz. Gimana kalau ibu Pak Ustadz cuci muka, cuci tangan ya kan. Nah pada saat seperti ini tadi dinyatakan dalam kitab Fathul Majid bacakan ayat kursi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Allahu la ilaha Illa illallah. huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm,
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Nah jadi kalau ini berbentuk sabun berarti kita nggak bisa minum, tapi kita pakai untuk mandi. Entah di muka, sakitnya di mana nih ibu? Di dada, di sini. Nah, seperti yang tadi dinyatakan oleh ibu, itu ada yang namanya koreng-koreng mungkin di telinga, di daerah tertentu. Itu juga kita mandi dengan sabun bidara. Tapi kalau yang kita mau minum, yang berbentuk tadi seperti daun tadi. Itu daunnya kita ulek. Nah ini ada dalam kitab Fathul Majid dan juga Ibnu Katsir. Jadi yang namanya daun bidara ini pun juga bisa melepas susuk. Coba sekarang mbaknya, sekarang saya mau tahu. Coba sekarang gantian ya. Coba mungkin kita قل nggak tahu kan. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Nah jadi hantu itu kan biasanya jin itu kan masuk di sela-sela kuku, jari-jari dan ujung-ujung rambut. Makanya penting juga nih pakai sampo bidara. Sampo bidara ya. Jadi ada pakai sampo karena dia masuknya di rambut, ujung-ujung rambut dan di kuku-kuku. Makanya kuku jangan panjang. Karena kalau kuku panjang tempat tidur siangnya setan ya Pak Ustadz. Iya. Jadi benar ya. Jadi buat pemirsa semua jangan lupa kita tetap zikir. Tapi bukan zikir di dalam kamar mandi ya Pak Ustadz ya. Iya nggak boleh dalam kamar mandi, jadi luar. Jangan. Luar, Oke, ya. Jadi sangat praktis sekali ya. Sangat praktis. Karena sudah Masya ada Allah. Ada sabun sabunnya, bidara. ada samponya ya. Sabun sider. Semuanya Masya lengkap. Allah. Ya jamaah inget ya. Siap, Buat ini dibalikin dulu nih. Buat yang diminum itu Ya. tadi daun Daunnya. bidaranya. Jadi ada 7 yang Ya. diulek, dihancurkan, dikasih Dibaca. air. Ya. Jadi setengahnya, jadi ada yang bisa diminum ada. Ya, nah tadi kalau untuk di badan tadi ada sabun dan shamponya ya, jadi Iya. jangan di semua disamain, jangan Iya. samponya sabun diminum ya, Iya, betul. jangan dong. Ya, jamaah ini di rumah pasti udah nggak sabar ya, pertanyaannya akan dijawab oleh guru-guru kita semua. Kalau gitu langsung saja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ya, bismillah, ini ada pertanyaan pertama ya dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, apakah sihir rumah tangga ada pengaruhnya terhadap rezeki dalam rumah tangga yang kayaknya tuh gini-gini aja? Maaf Ustadz, bukannya nggak bersyukur, tapi suami tuh kayak nggak semangat cari rezeki. Mohon bimbingannya. Ustadz Syam, mohon izin silahkan jawab. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanyakan apakah ngefek juga kepada rezeki, rezeki itu Allah yang ngatur, bukan jin yang ngatur. Rezeki itu Allah yang ngatur, bukan manusia yang ngatur. Memang gaji kita dibatasi oleh atasan, tapi Allah tidak pernah membatasi rezeki kita. Jadi kalau ditanyakan apakah sihir ini berpengaruh, berpengaruhnya kepada semangatnya mungkin. Jadi semangatnya suaminya berkurang boleh jadi karena sihir. Boleh jadi karena sihir. Tapi dari sihir yang ada, mbaknya harusnya melawan itu dengan cara lebih banyak bersyukur. Maksudnya gini, diapresiasi. Kita nih laki-laki udah capek-capek kerja, kalau nggak diapresiasi makin males kita. Ya, kalau nggak dia pulang-pulang, oh segini doang. Waduh, kita jadi tambah males gitu kerjanya. Ini curhat ya Bun. Enggak, ini bukan curhatan, tapi memang banyak kasus seperti ini. Alhamdulillah. Jadi dia lihat tetangganya pakai ini, dia juga mau gitu. Dia lihat tetangganya sulam bibir, dia sulam bibir juga. Padahal suaminya tidak mampu. Mampunya cuma beli lipstick. Maka subhanallah, jangan sampai justru lebih berbahaya istrinya daripada jin tadi, daripada sihir tadi. Maka jadilah seorang istri yang bersyukur, insya Allah suami lebih semangat mencari nafkah. Nah. Amin amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Semoga tadi terjawab ya. Ya, ini pertanyaan kedua dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam. Sepertinya suami kena sihir pelakor.
Auzubillah. Karena jadi benci dengan istri dan tidak ingat pulang ke rumah. Suatu hari diajak anak-anak bukber di rumah dan suami tidak mau tidak mau masuk tapi dipaksa anak dan di dalam tidak mau minum air dari rumah tapi bawa sendiri. Jadi benci dan tidak mau melihat wajah saya lagi. Dan kalau mau masuk rumah katanya seperti ada sosok besar yang buat dia takut. Bagaimana ya Ustadz, apa yang harus saya lakukan dengan suami? Dan apa benar sih rumah tangga bisa menyerang seisi rumah seperti anak-anak juga? Mohon izin Ustadz Maulana. Silakan. Baik, saya langsung jawabnya lewat tausiah aja ya. Karena ini sangat penting sekali dan saya langsung mau praktekkan ini. Nah buat kita semua, saya langsung praktek. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini saya langsung praktekkan ya. Ya. Ini mohon izin, ya, ada wudhu kan? Ada. Aman. Jadi gini, ruqyah yang paling terbaik adalah meruqyah diri sendiri. Sekali lagi, ruqyah yang terbaik adalah meruqyah diri sendiri dengan cara apa? Dengan cara rutin beribadah, rajin baca Quran. Nah, kalau di Al-Quran, ayat ruqyah itu salah satunya adalah dalam surah Al-Baqarah. Yang kita dapatkan ada 10 ayat dalam surah Al-Baqarah. Yang pertama ayat 1 sampai 5. Di ayat surah Al-Baqarah di ayat pertama ya. 1 sampai 5. Kemudian di ayat kursi. Kemudian 2 ayat. Jadi ayat kursinya dan 1 ayat sebelumnya. Jadi sudah berapa itu? Sudah 7. Tambah 3 ayat akhir dari surah Al-Baqarah. Jadi boleh dipraktekkan. Jadi ada 10 ayat dalam surah Al-Baqarah. Nah karena begini. Rumah yang mau diruqyah itu sebenarnya bisa dikategorikan begini. Caranya adalah menghatamkan Quran. Kalau tidak sempat hatam Quran, maka dengan teknik menghatamkan surah Al-Baqarah. Nah kalau tidak sempat lagi, baca 10 ayat dalam surah Al-Baqarah. Ada lagi tekniknya. Nih bapak-bapak yang mungkin, kenapa sih aku tidak betah di rumah? Bacakanlah surah Al-Ikhlas sebelum masuk ke dalam rumah. Kalau saya sih biasanya gini. Kalau masuk dalam satu rumah itu, saya bacakan surah Al-Ikhlas 3 kali setiap sudut. Jadi kalau Aca udah baca rumahnya. Al-Baqarah. Nah kalau waktu saya ke rumah Aca saya bacain. Oh, Masya Allah, makasih banyak Ustadz Maulana. Jadi waktu saya ke rumah Aca, saya bacain surah Al-Ikhlas 3 kali setiap sudutnya. Oh tiap sudut ya. Tiap sudutnya. Ya. Tetap kita berada di atas sejadah, kita bacain aja. Sambil, jadi itu pemagar sebenarnya. Pagar supaya setan-setan tidak bisa masuk. Dan upayakan, mohon izin, mohon maaf. Tidak boleh rumah itu kotor. Berantakan. Baju di mana-mana digantung kiri kanan. Tidak boleh. Dan jangan hati-hati nih. Ustadz kaget anaknya. Oh, iya, kasihan anak yang nangis Ustadz. Dan kebiasaan, mohon maaf nih kayak anak-anak. Mohon, saya mau praktekkan nih. Anak-anak biasanya langsung nangis. Jangan masuk rumah sebelum memberi salam atau baca surah Al-Ikhlas. Kemudian duduk dulu. Jangan langsung ketemu anak. Jangan langsung sentuh anak. Karena kita tidak tahu dari mana asalnya tiba-tiba ngikut. Dan hati-hati juga. Biasanya ada pohon, ada di dinding itu tiba-tiba ada bunga yang tumbuh atau itu harus dihilangin. Subhanallah. Kebersihan ya Pak Ustadz. Iya. Ada juga nih. Kalau misalkan jemuran. Jangan memasukkan jemuran kalau sudah maghrib. Jadi masukkan jemuran itu sebelum maghrib, jam-jam 5. Kalau sudah lewat maghrib, tidak bisa lagi masuk jemuran itu. Karena kapan dimasukkan jemuran sesudah maghrib berarti ikut juga setan. Nah kalau anak ini gimana dia nangis-nangis. Nangis dia. Ya. Nangis dia. Gimana nggak nangis diguncang-guncang. Kalau dia nangis maka sebaiknya kita berudu. Berudu dan ini masih ada basahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada nangis masih ada basahnya diusap. Pakai air wudhu yang masih ada di tangan kita. Itu gunanya. Kalau saya biasa habis wudhu cari anakku dipegang-pegang. Masya Allah. Itu. Wah, Masya Allah ya. Jadi ini semua ada tahapan-tahapannya. Ada tahapannya ya, sebenarnya. Jadi mengatamkan Quran, rajin ibadah di dalamnya. Jangan jadikan rumahmu bagaikan rumah kuburan. Iya. Jadi harusnya ada ibadah, ada ngaji di dalamnya. Dan juga mohon izin kalau ada anak, usahakan jangan langsung menyentuh anak. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana ilmunya. Ini jamaah semoga catet ya di rumah ya, karena mungkin masih banyak sekali jamaah yang belum tahu dan terlewat gitu ya. Apalagi yang rumahnya sudah lama ditinggali. Nah mohon izin ini Ibu silahkan kalau mau bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Aku mau nanya nih, ya. Apakah dalam Islam ada sihir yang bisa menyebabkan
kehancuran rumah tangga. Dan katanya ini berhubungan dengan nafkah batin gitu. Iya ini Roden rediasenya angka tonget tahu nak kenai aga nak kena sihire sehingga naita lebih nina ya galak kaina maja naita wah sana mana kono mani ya nir biasa tapet tuh rumah tangga na ya ibu sabar dulu karena kalau udah pakai bahasa Makassar begini berarti nanti ini jawabnya. Serius ya. biasanya. Serius ini. Ya jamaah Islam itu indah jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah. Jamaah alhamdulillah. Awas ngompol dia saat kasihan sih. Inilah peserta Indonesia Mencari Bakat 2021 dari Grup B yang tampil di babak eliminasi grup. Ayo dukung peserta favorit kamu dengan cara berikut. Dimeriahkan oleh Daraboy Gang dan Meli Guslau. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 babak eliminasi Grup B Minggu 7 November jam 6 sore live di Trans TV.